Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah menunjukkan kasih-Nya. Terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena itu kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa dalam hidup ini kami ingin menunjukkan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang benar, dan bukan perkara-perkara yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di antara Jumat Agung dan Paskah ada yang namanya itu Sabtu Sunyi. Itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh gereja-gereja ortodoks di zaman terdahulu dan banyak juga dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di saat sekarang. Mari kita belajar di dalam Sabtu Sunyi ini tentang Allah menunjukkan kasih-Nya yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 8 yang kita baca tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa pembelajaran yang kita ambil di dalam Sabtu Sunyi ini, dan besok kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Setelah kemarin kita menikmati bagaimana Jumat Agung dan kita menerima perjamuan kudus di gereja kita masing-masing, saat ini disebut dengan Sabtu Sunyi. Satu hari di tengah-tengah di antara Jumat Agung dan juga di antara kebangkitan. Setelah kematian kemudian ada kebangkitan pada hari Minggu, di hari Paskahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang Allah menunjukkan kasih-Nya dikatakan kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bertemu bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya itu dengan mengirim Kristus yang mati di atas kayu salib. Pada saat bagaimana? Ketika kita masih berdosa. Jadi artinya keberadaan manusia tatkala Kristus datang ke dalam dunia, selain esensinya manusia sudah berdosa, tapi perbuatan dosa itu tetap dilakukan di mana-mana. Sebuah proses tatkala sesuatu yang dilakukan, karena dosa itu bentuk pemberontakan, karena dosa itu adalah bentuk perlawanan, karena dosa juga bentuk ketidaksetiaan, dan karena dosa juga menunjukkan lebih menjunjung akan dosa itu sendiri, lebih mendengar suara iblis daripada mendengar suara setan atau memuliakan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Suatu kita melihat kata menunjukkan kasih-Nya kepada kita, di sini berbicara tidak hanya bicara, tapi dengan membuktikan. Allah tidak hanya berbicara dari sorga, aku mencintai dan mengasihi engkau. Tapi Allah membuktikan. Jadi kata menunjukkan itu adalah punya makna membuktikan kasih-Nya. Jadi Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan kalau kita belajar apa yang kita ingin pelajari, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah bangkit untuk kita, lalu kita dilahirbarukan kembali, status kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita memiliki hak waris sorga. Lalu kalau Allah sudah menunjukkan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya, lalu apa yang kita buktikan sebagai orang-orang percaya? Seringkali, sekalipun kita sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah diadopsi oleh Allah, dilahirbarukan kembali, apa yang kita tunjukkan seringkali tetap yang ditunjukkan adalah dosa. Kita melihat bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan Allah, sekalipun mereka telah dipilih, diberikan janji-janji, diberikan bapak-bapak iman, diberikan Taurat Musa, diberikan petunjuk-petunjuk. Allah menunjukkan kasih dan cintanya melalui mujizat-mujizatnya. Allah menyatakan kehendaknya melalui para nabi dan para rasulnya. Allah menunjukkan segala sesuatu lewat keajaiban-keajaiban yang dilakukan. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan yang paling puncak adalah Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Semua adalah bentuk cinta yang berpusat kepada setiap kita masing-masing, supaya kita diselamatkan. Lalu setelah kita diselamatkan, apa yang kita buktikan? Kita tahu dengan jelas kalau di media sosial, biasanya kalau kita ada rumah baru, kita menunjukkan rumah kita. Kalau kita punya mobil baru, kita menunjukkan mobil kita, diupload. Kalau kita kalau anak-anak punya mainan baru, menunjukkan mainannya. Segala sesuatu yang dimiliki, tujuannya apa? Secara tidak sadar, itu adalah tujuannya adalah untuk kesombongan, menunjukkan tas mahal, menunjukkan sepatu mahal, menunjukkan juga, wah kita sudah naik pangkat, naik karir,
Ada orang juga yang kemudian mendapatkan berkat menunjukkan uangnya. Sungguh ini adalah sesuatu yang sifatnya pertunjukan, yang sifatnya adalah kesenangan sendiri. Apalagi ada orang yang berbuat dosa kemudian menunjukkan dosa-dosanya di dalam berbagai macam bentuk. Maka pertanyaannya kepada setiap kita sahabat seperjalanan, setelah kita ditebus oleh Kristus, apa yang kita tunjukkan? Allah menginginkan kita juga menunjukkan perkara yang sama seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya dengan mengirim Kristus yang mati untuk kita. Apa yang kita tunjukkan? Kita harus menunjukkan kasih kita yang sudah kita terima dari Tuhan dengan cara kita mau mati. Mati dalam pengertian tidak tersalib seperti Kristus, tapi kita mau mematikan dosa kita. Dan yang kita hidupkan adalah belas kasihan, yang kita hidupkan adalah kemurahan hati, yang kita hidupkan adalah pengampunan, yang kita hidupkan adalah penerimaan untuk menerima orang-orang yang mungkin selama ini kita asingkan, kita hina, kita hianati. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Allah menjadi orang-orang tebusan Kristus, menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dalam dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dua dunia ini. Kita menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah lewat kebaikan yang kita lakukan, sehingga ada banyak orang dimenangkan. Mereka yang sesat seperti kita sebelumnya tersesat, mereka pun kembali kepada gembala panggilan jiwanya masing-masing. Mereka yang sudah jalan kepada jalan yang salah, mereka kembali kepada jalan yang benar dengan cara kita menunjukkan cinta kasih kita. Biarlah orientasi kita tidak hanya menunjukkan perkara-perkara duniawi demi kesombongan, demi memamerkan sesuatu, tapi kita menunjukkan secara karakter, kerendah hatian, penerimaan, pengampunan, sikap bijaksana. Itu yang kita tunjukkan. Karena menjadi orang percaya tidak hanya cukup menerima, tapi dia juga harus menunjukkan sebuah perubahan hidup yang semakin hari semakin baik. Kalau Kristus sudah mencintai kita, menunjukkan kasih-Nya, memelihara kita, merawat kita, melindungi kita, menyertai kita, mencukupkan kebutuhan kita, maka kita tidak boleh berhenti hanya menerima berkat. Kita dipanggil untuk tidak hanya menerima berkat, tapi juga untuk memberkati orang lain, menjadi terang buat mereka yang dalam kegelapan, menjadi jawaban buat mereka yang bertanya-tanya tentang hidup ini, sehingga mereka yang putus asa dikuatkan, mereka yang patah semangat, mereka dibangkitkan kembali, karena kita memberikan contoh sebuah kehidupan yang memberkati orang lain. Bila kita menjadi orang yang tidak hanya menerima Allah menunjukkan, membuktikan kasih-Nya, kita juga menjadi pribadi yang berani mau menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang-orang, dimulai dari keluarga, dimulai dari perubahan hidup diri sendiri. Belajarlah hidup sederhana, sehingga kelebihan-kelebihan yang kau miliki engkau bisa pakai untuk membagikan berkat kepada orang lain. Kalau engkau cukup hanya punya kendaraan satu, mengapa beli dua? Kalau engkau cukup punya rumah yang hanya buat tinggal secukupnya, mengapa engkau beli rumah mewah? Kelebihan-kelebihan berkat yang kau terima, siogianya tidak hanya untuk dipamerkan, ditunjukkan, untuk kepentingan kesombongan, tapi kita harus pakai untuk membuktikan Allah sudah mengasihi kita. Kita dipanggil juga untuk mengasihi orang lain. Allah menunjukkan kasih-Nya. Inilah saatnya engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Allah dalam bukti yang nyata yang engkau ungkapkan kepada orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.